Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzan. Saya merupakan mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta semester 5. Di sini saya akan mengajar metode pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran fikih. Adapun tema yang akan saya usung pada pagi hari ini adalah tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca doa sama-sama agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk doanya mungkin bisa dipimpin oleh Muhammad Faik Ibadur Rahman. Waktu dan tempat disilakan. Baik teman-teman, marilah kita baca doa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih untuk Faik atas doanya. Sebelum saya mulai pembelajaran, coba teman-teman silakan diisi dulu kursi depannya kosong. Ayo diisi. Silakan mungkin untuk Cegal atau Ya Pak. Aktif. Ayo teman-teman silakan diisi untuk lebih mudah dalam memahami pelajaran pada pagi hari. Ya Pak. Oke, saya rasa sudah rapi. Di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih. Judul tepatnya adalah tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Coba sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama kita akan memahami pengertian dan dasar hukum tayamum. Pak nggak absen Pak. Yang kedua, Absen Pak. menganalisis sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Oke, mungkin bisa di next slide berikutnya. Slide-nya bisa di. Oke, fase pertama orientasi masalah. Di sini saya akan membacakan studi kasus yang ada di lapangan. Jadi, Pak Ahmad sedang dalam perjalanan jauh atau musafir melewati daerah kebun yang sangat tandus. Saat waktu sholat zuhur tiba, persediaan air yang dimiliki Pak Ahmad hanya cukup untuk diminum dirinya sendiri dan keluarganya. Berikutnya, kalian diskusikan bagaimana Pak Ahmad harus bersuci untuk melaksanakan sholat. Apakah sah sholatnya jika tanpa air? Ayo silakan didiskusikan dulu teman-teman persoalan yang ada di depan ini. Sudah didiskusikan? Siapa yang mau maju untuk menjawab pertanyaan di atas? Ayo mungkin dari saudara Faik dulu. Silakan. Silakan kalian bentuk kelompok. Bentuk 2 kelompok, misalkan 1, 2, 3. Nah, ayo saudara Fatan mungkin bisa gabung. Bentar lagi ada peraturan Pak. Oh, udah nggak apa-apa. Ini Jaya, ayo gabung dulu sama teman kelompoknya. Ini di depan. Ini berdua. Ada yang mungkin ada yang bertiga, ada yang berdua ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau ini berdua-dua juga nggak apa-apa. Mungkin berdua-dua aja kali ya. Benar Pak. Satu kelompok isinya 2 orang. Nah, silakan kalian diskusikan. Yang pertama itu definisi dan dalil nakli tentang tayamum. Yang kedua syarat-syarat yang memperbolehkan tayamum. Yang ketiga rukun dan secara tayamum. Sama yang keempat hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Karena di sini ada 4, mungkin satu kelompok ada 2 pertanyaan. Mungkin kelompok 1, kelompoknya Mas Faik itu bisa membahas tentang definisi dan dalil nakli tayamum sama syarat-syarat yang memperbolehkan untuk tayamum. Mungkin bisa dicari dan didiskusikan sama temannya. Nah, untuk kelompok 2, kelompoknya Mas Eka itu bisa membahas tentang rukun dan tata cara tayamum sama hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Oke, untuk didiskusikan sama teman-teman sekelompoknya. Saya kasih waktu mungkin 5 menit kali. Ya Pak. Lanjut ke fase ketiga, penyelidikan. Apa itu tayamum?
Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi tayamum. Tayamum secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, maksud atau tujuan. Adapun secara istilah syariat, tayamum itu adalah mengusap debu atau tanah yang suci pada wajah dengan kedua tangan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Dan adapun dalil nakli yang memperbolehkan untuk tayamum itu terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Mungkin bunyi ayatnya bisa saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Shadaqallahul azim al-ayat. Yang artinya lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Oke, bisa di next. Selanjutnya, tadi yang hari ini. Oke, di sini masih saya bahas. Kapan boleh untuk bertayamum? Tayamum itu merupakan rukhsah atau keringanan dalam Islam yang Allah berikan. Adapun syarat diperbolehkannya antara lain yang pertama, tidak ada air setelah berusaha mencari. Contohnya ketika kita seperti tadi kasus Pak Ahmad sedang dalam perjalanan bersama keluarganya melewati gurun pasir. Ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, itu Pak Ahmad ingin bersuci, tapi tidak adanya air. Setelah dia mencari, ada air, tapi khusus untuk persediaan Pak Ahmad sama keluarganya, untuk Pak Ahmad minum. Berarti dari kasus yang Pak Ahmad tadi itu boleh untuk melaksanakan tayamum karena Pak Ahmad dan keluarga sudah berusaha mencari air tapi tidak ditemukannya air. Oke, lanjut ke yang kedua, sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika terkena air. Nah ini sama, penyakit yang parah tidak boleh terkena air. Misalkan kita jatuh luka, nah dokter nyaranin misalkan tidak boleh kena air dulu karena takut jika luka kita terkena air itu bisa makin bertambah parah dan lama sembuhnya. Nah maka dari itu boleh untuk melakukan tayamum untuk bersuci. Oke, lanjut yang ketiga, air terbatas hanya cukup untuk kebutuhan vital atau minum. Nah ini sama yang tadi contoh kasusnya Pak Ahmad, dia lagi pergi jalan sama keluarganya melewati gurun pasir, kemudian masuk waktu sholat. Pak Ahmad sama keluarganya ingin sholat tapi tidak ditemukannya air yang ada di sekitar situ. Tapi Pak Ahmad ada air, bawa air, cuma cukup untuk kebutuhan Pak Ahmad sama anak dan istrinya, maka itu boleh untuk melakukan tayamum. Oke, lanjut yang terakhir, waktu sholat sempit dan jika mencari air maka waktu sholat akan habis. Nah ini sama, jadi misalkan kita sudah waktu sholat sudah mau habis nih, tapi kita sudah mencari air kemana-mana, tapi tidak ditemukannya air sampai waktu sholat sudah mau habis, maka itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Oke, mungkin bisa di next slide berikutnya. Bantuin biar nggak kosong. Ini ngajar. Satu. Coba makin gue yang ini. Terus kan? Nah, oke, media tayamum. Jadi media tayamum itu harus menggunakan sa'idan thayyiban, tanah atau debu yang suci, bersih, tidak basah atau lemah dan tidak bercampur dengan benda lain. Oke, berikutnya fase 3, tata cara tayamum atau rukun. Mungkin teman-teman bisa lihat yang ada di PPT depan. Yang pertama itu niat untuk memukul debu. Berniat dalam hati, karena niat itu letaknya di hati. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, jangan di lisan. Jadi teman-teman niat dalam hati lalu menentukan kedua telapak tangan ke arah debu yang suci. Lanjut ke tahap kedua, mengusap wajah. Mengusap seluruh wajah dengan debu secara merata. Cukup 1 kali usapan saja. Lanjut ke tahap yang ketiga, itu mengusap tangan. Mengusap kedua tangan hingga siku
atau pergelangan menurut sebagian pendapat dengan tertib. Oke, bisa di next. Adapun yang membatalkan tayamum, yang pertama itu menemukan air. Jika tayamum mereka tidak ada air, maka batal saat melihat air sebelum sholat selesai. Misalkan kita udah terlanjur nih tayamum duluan, pas kita mau sholat, mau takbir, itu kita melihat di rumah tetangga kita ada air, maka secara tidak langsung itu tayamum kita itu batal. Maka wajib harus menggantinya dengan berwudu, ulang lagi. Lanjut ke yang kedua, semua pembatal wudu seperti buang air kecil atau besar, kentut, tidur nyenyak dan lain-lain. Jadi semua yang membatalkan wudu itu berlaku juga kepada tayamum. Jadi apa-apa yang membatalkan wudu itu sama, tayamum juga dapat membatalkan. Lanjut ke yang ketiga, sembuh dari sakit. Jika tayamum karena sakit, maka batal jika sudah mampu menggunakan air. Misalkan kita penyakit, kita sakit udah 2 minggu. Nah, kan 2 minggu itu jaraknya lama, ya kan? Dokter udah jalanin nggak apa-apa, boleh terkena air, mau mandi atau berwudu, tapi kita tetap kekeh mau terus melaksanakan tayamum karena tayamum ribet. Gampang caranya, nah itu batal secara tidak langsung. Harus wudu. Kalau udah tahu penyakitnya sembuh, maka harus wudu. Tidak boleh untuk melakukan tayamum. Berikutnya yang terakhir, murtad, keluar dari agama Islam. Nah ini udah jelas ya. Jadi kalau seandainya seseorang udah murtad, itu semua ajaran-ajaran agama itu tidak berlaku untuknya. Oke, bisa di next ke slide berikutnya. Oke, fase mengembangkan karya. Mungkin tadi kita sudah membagi kelompok dan membagi materi-materinya. Mungkin dari masing-masing kelompok boleh untuk mendemonstrasikannya di depan, untuk dipaparkan di depan. Nanti mungkin dari kelompok lain itu ada kritik dan sarannya. Mungkin dari kelompok Mas Faik dulu, silakan. Dari yang tadi syarat-syaratnya untuk bertayamum, terus dalil-dalil naklinya, mungkin bisa dipaparkan di depan. Menurut saya dalilnya dari surat An-Nisa ayat 43 Bisa dibaca. yang langsung artinya aja. Boleh. Yang artinya sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Dan tadi lagi yang Syarat-syaratnya mungkin. syarat-syarat tayamum ya. Iya, Pak. Itu yang pertama, di lingkungan kita tidak terdapat air. Ketika kita sudah mencari tapi tidak ditemukan air. Iya, mana tapi tidak mendapatkan air. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau kritik dari syaratnya? Mungkin sudah cukup bagus ya dengan cara penyampaian yang cukup jelas, cuman lebih baiknya lagi itu disampaikan lebih terperinci dan lebih menyebar lagi. Maksudnya lebih banyak lagi contohnya, Oke. biar kita Siapa nih? Aneh apa? dua-duanya lagi. Oke. Dan Oke, terima kasih. Ayo, giliran kelompok 2, kelompok Mas Eka, silakan di. Ini ya Pak, dulu saya tuh pernah naik pesawat. Iya. Nah, seketika itu gak ada air di pesawat. Entah apa pihak bandara itu lubang isi atau gimana lah. Saya mau sholat terpaksa tayamum kan. Tayamum udah sholat. Nah itu apakah boleh di apa sholat lagi atau tayamum lagi? Oke, jadi ini menjawab untuk Mas Bir. Jadi ini kata kiai saya itu memang benar terjadi istilah perbedaan ulama. Pertama, boleh untuk melakukan tayamum seperti yang Mas Bir lakukan. Ada juga pendapat kedua, itu kita nggak apa-apa. Selama dalam perjalanan pesawat itu kita tidak mengerjakan sholat, atau boleh kita sholat dulu, kita tayamum sholat. Cuma nanti ketika kita sudah mendarat, itu kita ganti sholat kita. Gitu. Misalkan Mas Akil zuhur melakukan tayamumnya, asal nyampe. Nanti Mas Akil ketika sudah mendarat, itu otomatis Mas Akil harus mengganti sholatnya. Cuman yang harus dikerjakan dulu itu sholat asarnya dulu, karena sudah masuk waktunya sholat asar, baru difoto sholat zuhurnya. Mungkin itu saja jawabannya. Fase yang terakhir, fase kelima, di sini analisis dan evaluasi. Jadi dari yang tadi saya tangkap dari pendapat teman-teman semua, dari apa yang teman-teman diskusikan di depan, itu menurut saya sudah sangat bagus. Tapi di sini saya akan menambahkan sedikit.
agar teman-teman bisa lebih paham, bisa lebih luas wawasannya. Siap. Ini soal yang tadi fase kelima. Nah, jadi tayamum itu adalah bukti kemudahan atau rukhsah dalam ajaran Islam. Kita tidak boleh untuk meninggalkan sholat meskipun tidak ada air sedikit pun atau sedang sakit, karena Allah telah memberikan solusinya kepada kita semua. Jadi tidak ada lagi alasan kita tidak mengerjakan sholat karena kita tidak menemukan air, karena kita sakit. Itu tidak boleh lagi jadi alasan. Ya, bagaimanapun situasi dan kondisi kita tetap harus mengerjakan sholat, karena sholat itu rukun iman yang pertama. Masya Allah. Oke, Allah tidak menyulitkan kamu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah bermuwaffiq dan taufiq. Assalamualaikum